selamat siang. Kita mulai agak siangan nih, saya jadwalnya hari ini padat. Kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait yang sebelumnya boleh. Tapi sekarang kita masuk ke yang baru nih. Kan kemarin tuh, kan kalau di sini kita kan minimum variance kan. Sebenarnya udah belajar kan. Nah, saya mau masuk ke materi berikutnya. Karena apa? Supaya kita bisa latihan. Karena yang sebelumnya harusnya udah ngerti. Kecuali kalau ada yang mau ditanyain silakan. Cuman yang berikutnya tuh lebih banyak soalnya lebih apa ya? Lebih detail algoritmanya. Ya, ntar saya kasih apa sih di sini? Minimum variance sama extended kan? Minimum variance sama extended kan udah bisa ya. Berarti kan kita sekarang arithmetic. Biar ada waktu buat latihan. Bu, kok jadi beda sih? Kita kemarin kok jadi bagus ya. Oke, kapan saya download ya? Kok lupa. Oke, ntar lu. Kita mengingat-ingat dulu ini ya. Go through sebentar sebelum pindah. Ini sekali lagi saya ingetin view. Jangan lupa nyatet ya buat dikumpulin. Jadi minimum variance itu buat apa? Variansinya tuh disederhanakan supaya dia lebih efisien. Artinya variasi panjang dari kodenya tuh diminimumkan. Jadi saya cuman 2 atau sama 3 aja, 2, 3 sama 4 enggak. Misalnya saat ada yang 2, ada yang 4, ada yang 8. Nah, itu tuh nantinya bakal ada redundansi gitu karena kodenya tuh nggak efisien gitu ya. Itu untuk yang minimum. Kalau extended itu kalau untuk simbol yang nggak balance. Jadi ada yang banyak banget, ada yang sedikit banget. Jadi cara mendistribusikannya adalah dengan menggabungkan simbol. Ya, jadi kayak misalnya contoh nih, si A1 nih munculnya 80%, yang lain tuh kemungkinan munculnya tuh cuman 2% ya, 80. 20% sama 18%. Tunggu, 1% ya. Iya, 2% sama 18% gitu. Liatin, yang satu 80%, yang A2 tuh jarang banget gitu. Nah, cara supaya menyimbolkannya tidak boros atau lebih balance, jadinya disimbolkannya tuh digabung. Jadi A1, 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 A2, A1, A3, dan seterusnya dicobain. Boleh nggak, Bu, kalau simbolnya digabung 3? Boleh aja, nanti dikali-kaliin aja si probabilitasnya gitu. Gitu ya, jadi kalau Huffman oke lah ya. Huffman itu kan prinsipnya gitu aja ya, di sort udah gitu kalian kasih kodenya berdasarkan mau pakai tabel eh, apa pohon atau tanah ya. Zero, saya tuh nggak salah salah ini nggak sih? Salah lihat ini kuis ya. Bener kan foldernya? Yang itu saya pakai ini ya, nggak pakai ini ya. Harusnya pakai yang ini ya. Lebih bagus. Nah, oke, sekarang aritmetik ya. Sekarang aritmetik. Siap nggak? Aritmetik itu berarti apa? Pakai banyak matematik. Artinya, kalian harus ngitung lebih teliti. Oke? Nah, arithmetic coding itu intinya kita tuh akan menyimbolkan, memberi kode pada simbol-simbol dengan menggunakan angka. Jadi nanti kita tuh bakal untuk setiap simbol, itu dia punya angka.
Dan angkanya nggak akan sama dengan yang lain ya. Sebenarnya sama aja kayak kalau misalnya di Huffman gitu ya atau Sanon Fano 101 ya nggak boleh sama yang lain gitu. Tapi ini dihitung tuh berdasarkan eh, nilai ketelitian suatu bilangan lah gitu ya. Nah sekarang gini, eh, ya kan kalian kalau baca kayak gini kan pusing ya. Tapi intinya gini, kita tuh akan punya, tunggu, pada prinsipnya kalau di algoritma aritmetik itu kita akan punya rentang dari 0 sampai 1. Lalu nanti ini tuh dibagi-bagi lagi. Jadi setiap rentang satu tuh dibagi-bagi untuk simbol. Kebayang nggak? Jadi ada simbol yang di ruas yang ini, ada simbol yang di ruas yang ini gitu. Ada simbol. Nah, nanti setiap simbol tuh kan punya rentang sendiri. Nah, si rentang itu nanti bisa dibagi-bagi lagi gitu untuk menyimbolkan digit-digit berikutnya gitu. Kalau ada yang bingung langsung tanya ya. Nah, lihat. Kalau ada lambang gini ya, gini berarti kan kalau nggak salah, berarti nolnya masuk, satunya enggak ya? Berarti lebih kecil dari 1 ya. I sama dengan 1. Bagi current interval beberapa subinterval. Jadi dibagi-bagi berdasarkan probabilitas. Jadi kalian kebayang nggak? Kalau kita punya rentang 0 sampai 1, gitu ya. Terus ada simbol yang munculnya lebih sering. Berarti kan dia bakalan porsinya lebih gede, bener nggak? Make sense nggak buat kalian gitu aja deh. Jadi sebenarnya itu kayak probabilitas, tapi dibikin ruas garis gitu. Jadi kalau misalnya, nih, aduh udah tahu bulat, aih, siapa mau tahu bulat? Tidak sehat sebenarnya. Tapi tahu bulat itu enak. Mang, tahu bulat. Nah, jadi kan kalau kemungkinan 0 sampai 1 kan, kalau dia kemungkinannya sering berarti ruasnya dia lebih gede kan, karena kemungkinan dia jatuh di kemungkinan dia muncul lebih besar. Jadi kalau di suatu kita jadikan dia ruas garis, kemungkinan dia muncul lebih besar kan. Bener nggak? Jadi lebih gede gitu ruasnya. Sama itu kebayang nggak? Jadi intinya tuh bikin interval, lalu kita bagi-bagi berdasarkan probabilitasnya gitu. Ya kalau katakan kita punya simbol A sama B. A tuh misalnya 2/3 gitu ya. B itu 1/3. Ya udah dibaginya kayak gini, kebayang nggak? Kira-kira gitu. Jadi bagi current interval, kenapa ada current interval? Karena itu nanti diulang-ulang. Yang bikin mumet dari aritmetik tuh kalian nanti harus iterasi. Jadi kita udah bikin interval nih. Ini sampai sini. Nah, nanti tuh ini si interval ini tuh dibagi-bagi lagi gitu. Jadi apa? Nanti udah dibagi-bagi lagi sampai kecil lagi, dibagi lagi sampai kecil lagi. Yang B juga gitu. Jadi semuanya tuh dibuat sampai tingkat ketelitian tertentu atau digit yang cukup untuk mewakili semua simbol. Oke, oke, oke. Dah. Jadi ini tuh berulang-ulang ya. Oke. Nanti baru kita bikin apa tag-nya. Udah sampai sini kebayang nggak? Kira-kira gitu. Terus gimana sih Bu maksudnya? Nah, contoh nih. Kita punya source A, B, C sama hashtag agar gitu ya. Probabilitasnya 0,4, 0,3, 0,1, 0,2. Berarti kita bisa bikin kodenya kan? Kode kan kalau kayak gini gimana? Zahra, gimana Zahra? Ada yang mau ditanyain? Nah, berarti kan kita bikin kayak gini kan? Dari berapa? 0 sampai 1 kan? Ya. Berarti kalian bikin misalnya nih saya gimana bikinnya nih 5 biar presisi ya. 1 2 3 ini 1 2 3 4 gitu ya. Nah, berarti kan kita bisa bilang bahwa 1 2 3 4 ini kan ini tuh buat si A gitu ya. B itu ini gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Dibagi-bagi berdasarkan ini kan. Jadi subintervalnya tuh dari 0 sampai 0,4. Oh, salah sih. Tunggu, tunggu. Ulang. Dibedain warna.
Apa dong kuning ya? Ini aja. Nih, subinterval 00, 04, 07, 08, 10. Berarti ini 1, 2, 3, 4 sampai sini kan? Nah, ini adalah A. Terus 1, 2, 3, 7 ya. Ini 4 kan? 0, 1, 2, 3, 4. Ini 5, 6, 7. Ini sampai 7. Ini B. Ih, kok saya bikinnya ngaco sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 1 dong. San bingung gue tadi. Ah, berarti ini sekarang si B itu di sini. Ini B. Gitu ya. Ini adalah A. Ini adalah B. Gitu. Terus siapa? Ini yang 0,1 berarti 7 ini kan. Yang ini warnanya apa dong? Hijau ya. Ini nih kecil ini adalah siapa? C. Nah, satu lagi adalah D. Gitu, kebayang? Nah, simbol pertama yang dibaca tuh A dulu. Dia subintervalnya dari 0 sampai 0,4. Sampai sini clear kan kenapa A di 0,4 kan? Jadi si A, nah iterasinya tuh kayak gini. Jadi ini A nih. Dia kan punya rentang sendiri kan, dari 0 sampai 0,4 kan. Ini. Gitu. Maka kita bikin buat A. Subinterval 0,0, 0,16, 0,28, 0,32, 0,4. Kenapa gitu gitu? Nanti ya kita lihat ini ngebaginya kenapa gitu. Tapi ini sebenarnya ngedistribute eh ini. Tar dulu ya. Oh, ngedistribute gini. Tunggu. Kalau kita 0,4, 4-nya berapa sih? Oh, ngerti nggak kalian? Ini kan gini ya. Ini tuh rasionya. Tunggu. Jangan pusing dulu, pelan-pelan nih, Mak. Anak SD sebenarnya cuman simple sebenarnya, cuman kita harus teliti gila gitu. Jadi rasio itu selalu 4, 3, 0, 1, 2. Jadi kebayang nggak? Jadi ini juga di sini kita baginya gitu lagi. Kebayang nggak? Jadi ini kita bagi kayak gitu lagi rasionya. Nih ya, A dulu yang dicek. A. Tapi rentangnya nggak 1 sampai 4. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 3, 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu kan? Nah, berarti dari rentang 0 sampai 0,4 ini tuh berapa gitu? 0,4-nya berapa? Kebayang nggak sih? 40%-nya tuh berapa? Ini tuh berapa? Nah, ini tuh 0,16 gitu. Dari mana Bu dapetnya? 0,4 kan 0,4 gitu aja. Jadi di sini 0,16 nih. Gitu. Oke. Nah, sekarang kenapa ada 0,28? 0,4 kali, ntar lu. Berarti kan 7 ya. 7 kali, nah. Kan sekarang ini kan, subintervalnya kan 7 ya. Berarti kan 5, 6, 7 kan. Ini 0,7 kan. Dikali, ini kan atasnya 0,4. Berarti berapa? Ini 0,28. Gitu kan. Oke. Terus berikutnya berapa? 0,8. 0,8 kali 0,4. Atasnya 0,4 berarti kan di sini kan dia. Itu berapa? 0,8 kali 0,4, 0,32. Nah, atasnya tetap 0,4. Sampai sini ngerti nggak? Gitu ya. Oke, masalah ini cuma masalah rasio aja. Sekarang kalau yang B gimana, Bu? Oke, sekarang yang B ya. Yang B, jangan kecil-kecil lah, pusing. Sekarang yang B ya. B. Berarti B rentangnya berapa?
Dari 0, Bu, sampai 0,7 enggak bilang ini. Dari 0,16. Jadi makin lama tuh makin kecil gitu loh rentangnya dan makin mumet hitungnya. Jadi sebenarnya bukan masalah algoritma yang susah, ketelitiannya yang botak gitu. Jadi ini kan 0,16 nih. Berarti atasnya di mana? Kan ini kan di sini kalau kalau di ini kan berarti ini A kan ya. Ini A. Berarti kan ini B kan. Benar nggak? Ini C kan. Ini D kan. Gitu nggak? Kebayang nggak? Nah, berarti kan si B ini kan 0,16 sampai 0,28 toh. Hitung lagi dah kayak gitu tadi. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hitung lagi kayak gitu. Again, like tadi gitu. Botak-botak dah. Nah, berarti kan di sini kan selalu ini di 0,4, di 0,7, 0,8 sama ini. Nah, sekarang tadi kan kita dapat ya. Berarti kan di sini 0,6 nih, paling atasnya kan 0,28 nih. Berarti kan 0,16 itu di posisi 0,4, berarti kan 0,4 dikali 0,28 gitu nggak sih? 0,4 dikali 0,28 ya. Jadi cara ngeceknya gimana? Kalian kalau misalnya punya nih saya sederhanain lagi. Kalau kalian punya rentang dari 0 sampai 1, berarti 40%-nya tuh kan berarti 0,4 dikali 1 kan. Tapi kalau 40% dari 0,28 berarti ini tuh apa? Berapa? Ini kan 0,16 ya. Berarti ini 40% dari, ini hati-hati ya, ini batas bawahnya 0. Ini batas atasnya 0,4. Ini juga batas bawahnya 0, atasnya 1. Jadi nggak usah dipikirin. Nah, kalau ini bawah atau alah, batas bawahnya 0,16. Jadi harus kita kurangin dulu gitu. Sebelum dikaliin 40%. Gitu ya. Gitu dulu ya. Tar. Oke. Pelan-pelan ini harusnya ada dah. Nah, ini. Ini saya hilangin dulu biar kalian bisa lihat ya. Nah, aritmetik tuh gitu, makanya kita maju ke sini karena ini tuh harus dibanyak latihan. Udah dihapus aja lah ya. Nah, kayak gini ya. Nah, kan tadi ingat nggak yang subinterval ini kan tadi saya bilang kan dikaliin aja 0,16 terus dikali ditambah 0,4 dikali 28 dan seterusnya yang kayak tadi gitu. Subintervalnya makin lama makin mendetail kan. Kok dia karena dia tidak semakin menjelaskan, Bro. Nggak gini ya. Tunggu, tenang, Bro. Kenapa saya merasa penjelasan yang ini lebih bagus ya? Tunggu, sabar. Lagi download. Ya. Ini lebih gampang, Tunggu. View. Nah, slide yang lama, slide yang baru lebih cakep, tapi nggak bagus ya. Berarti gue salah dong. Gue bener dong salah milih. Lihatin deh. Ini slide yang baru tuh kalian lebih mumet, jelek. I'm back to. Saya mau pakai slide yang lama aja. Slide yang lama lebih bagus. Tunggu. Nih. Nah, kan kalau yang ini lebih cakep. Ini sama ya kasusnya sama yang tadi ya. Oke, ulang lagi ya. Kok saya D sih ya? Ini ya, pagar ya. Oke. Nah, lihat deh. Ini kan semua dibagi ya. Kalau nggak coretan aku nggak kelihatan di mana. Tunggu sabar. Full screen. Kok nggak bisa nyoret? Saya share screen nggak sih?
Share screen kan? Hold on ya, sebentar. Nah, lihat sekarang. Kan ini intervalnya dari 0. Ih, gak bisa dicoret. Wah, rusak. Ya udah gini. Ini begini aja susah banget sih. Oke. Nih ya, dia dari 0. Oh, ya udah deh. Gini. Tunggu, sabar. Oh, saya belum share screen ya? Hilang ya tadi? Oh, ya Allah. Kenapa nggak ada yang ngomong? Kenapa? Udah nggak share kok. Taruh, sabar. Iya kan? Dari tadi udah share screen kan? Apa keputus tadi? Udah Bu, ini share screen di yang search as sama dengan ABC hashtag. Makasih, Dit. Tadi kok tapi nggak bisa ini. Oke, Dit. Thank you. Oh, nge-glitch tadi. Makasih, Dit. Oke, Raditya, makasih. Nah, ini liatin ya. 0 sampai 1. Subintervalnya ingetin 0,4%, 0,3, 0,1, 0,2. Jadi kalian lompatnya berdasarkan probabilitasnya kan. Nah, si rasio ini kan jadinya dibagi-bagi di ruas garisnya kayak gini. Sampai sini oke kan? Ngerti kan? Jadi 40% dari 1 ya di 0,4 dan seterusnya gitu ya. Tinggal ditambah-tambahin aja gitu. Kalau ada yang nggak ngerti langsung nanya. Oke. Nah, sekarang simbol kedua. Dia itu di subinterval kedua. Jadi simbol pertama kan A ya. Berarti kan dia letaknya di dalam 0,4 kan. Si B itu dia posisinya di berapa? 0,4 sama 0,7. Nah, current intervalnya tadi kan 0, ini yang A kan. Ini ya, 0 sampai 0,4 yang A kan tadi. Sekarang kita mau lihat simbol B. Nah, simbol B itu posisinya kan udah geser. Ya kan? Ingat gak? Dia jadi kayak tar. Saya undo dulu ya. Ini dong. Harus saya gambar lagi. Ya, keburu hilang yang tadi ya, nggak ke-share ya. Udah. Berarti kalau gitu kan subintervalnya tuh kan dari 0 yang B ya. Atau gini deh, saya gambar lagi deh, tenang pelan-pelan. Ya, emang harus sabar sih. Bentar, saya bikin agak gede ya. Tunggu, sabar. Ini kita bikin B nih. Oke. A dulu ya. Tanya ini kan 0, ini kan 1. Terus, kalian paling gampang gitu, bagi ruasnya kayak anak SD aja gitu, nggak apa-apa. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, di sini kan 0,4 nih. Ya kan? Terus ada yang si B itu probability 3%. Berarti 0,4 tambah 3 berapa? 0,7. Si C probability-nya 1. 10%. Berarti 0,7 tambah 1 ya. Ya, pokoknya nambah 1 jadi 0,8 kan. Terus yang apa? Pagar 2%. 20%. Berarti kan ini ya. Jadi kalian bisa lihat bahwa ini adalah A. Oke. Ini adalah B. Ini adalah C. Ini adalah hashtag. Udah sampai sini ngerti? Oke.
Ini kan yang ini. Nah, si A itu intervalnya 0 sampai 0,4. Nah, simbol kedua kan B. Dia kan di subinterval kedua. Subinterval kedua itu adalah dari 0,4 ke 0,7. Tapi rentangnya tuh nggak selalu sama karena nanti makin kecil gitu. Kalian kebayangkan dari 0,1 makin. Jadi intinya tuh gini, kita tuh mau mempersempit dan membuat lebih teliti probabilitas kemunculan dari si simbol ini. Oke. Nah, sekarang ingat nggak kenapa intervalnya jadi segini? Karena kita ngambil sekarang pakai interval yang ini. Bukan 0,1 lagi, tapi 0,4. Berarti kalau 0,4 gimana? Kalau 0,4, saya gambar di mana nih? Kalian pusing nggak kalau nembus-nembus? Di sini lah ya. Ini ya. Berarti bikin lagi aja. Dari 0 sampai 0,4. Oke. Jadi kebayang nggak? Jadi dari sini tuh bakal mengecil lagi gitu. Nah, dibagi-bagi lagi nih. Sekarang kita sempitin lagi, cuy. Oke, jadi kayak bus di shrinking terus gitu. Ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4 ya. Aduh, Ma, ada semut pula. Oke, udah. Nah, kalau posisinya kayak gini kan kalian tahu ya. Ini kan berarti 1, 2, 3, 4. Kalau kita nggak usah lihat ujung atasnya dulu dah. Pokoknya sampai 4 tuh si A nih. 5, 6, 7. Sampai 7 itu B. Sampai 8 itu C. Sisanya apa? Ini kan. Sampai sini oke nggak? Kalau ada pertanyaan langsung tanya. Protes-protes kalau saya ngaco kasih tahu. Nah, berarti kalau kita batasannya ini, berarti kan ini si B itu, sekarang kan kita ngomongin si B nih. Tapi udah masuk di intervalnya si A ini kan. Jadi bukan 1 lagi possibility-nya, kebayang nggak? Nah, secara teori, kenapa sih Bu harus dikecilin gitu? Karena gini, kalian bayangin ya, misalnya ada simbol. Kalau tadi probabilitasnya 1, kemungkinan simbol yang muncul dari 4 itu siapa yang paling mungkin kalau probabilitasnya 1? Si A kan? A muncul paling mungkin kan? Kayak saya teman kalian misalnya ada 4. Yang kalau kalian sakit paling sering muncul siapa? Kemungkinan dia muncul. Nah, kalau dia udah muncul, kemungkinan orang teman yang satu lagi muncul berarti udah nggak 1 lagi dong. Udah dikurangin kemunculan yang si A ini. Jadi makanya rentangnya udah nggak 0,1 lagi. Ada yang ngebel, tungguin. Sabar. Sampai sini ngerti nggak? Nah, jadi kan misalnya kemungkinan nih 0 sampai 100% nih. Misalnya si A udah nengok nih. Nah, kemungkinan siapa lagi yang bakal datang nengok gue ya? Yang probabilitasnya 30%. Tapi 30% itu udah bukan dari 100% lagi. Karena si A ini udah muncul gitu. Jadi probabilitas yang lain harus didistribusikan sesuai kemungkinan yang sisa. Contoh gini deh, misalnya kalian jualan kopi. Kopinya itu 2, misalnya latte sama espresso gitu ya. Enggak. Latte, espresso, cappuccino deh, 3. Latte, espresso, cappuccino, americano deh 4. Ini tuh punya probabilitas sendiri gitu. Nah, katakan dengan pemesanan kopi ini, itu ada keterbatasan mesin misalnya. Wah, kalau misalnya ada orang pesen latte berturut-turut 3 kali dalam suatu kesempatan, mesinnya nggak sanggup nih, mesinnya soalnya udah kelamaan gitu, dia panas misalnya, atau gimana. Itu kan bisa dihitung ya posibilitasnya per kedatangan orang gitu. Tapi memang harus kita
kita cek juga itu si simbol itu datang setiap hari, pelanggan tuh si simbol tuh datang terus, atau kita hitung per kedatangan hari itu, atau paling nggak kita harus tahu totalnya berapa gitu. Jadi pelanggan juga kita harus tahu kira-kira, oh bakal datang 100 orang. Dari 100 orang tuh 40% bakal pesen latte, 30% bakal pesen americano, dan seterusnya. Gitulah kira-kira. Ini tuh masalahnya sebenarnya urusannya probabilitas. Supaya kalian paham. Jadi nanti pas lagi ngitung tuh bisa, kok gue nggak ngerti ya, kok aneh gitu, tuh bisa kerasa. Udah sampai sini udah kebayang nggak? Udah ya, sampai situ udah tahu berarti intervalnya kenapa sekarang jadi sekarang kenapa jadi 0,04? Karena kita udah masuk ke zonanya si A. Karena si A tuh dianggap udah diambil probabilitasnya, jadi tinggal sisa gitu. Jadi dari kemungkinan si A ini, sekarang kita lihat kemungkinan si B. Nah, si B dalam rentang A itu kan 40%. Itu tuh dia posisinya di mana? Kan kita tahu dia ruas keempat ya. Kalau saya sih gampangnya ruas keempat dikaliin aja batas atas kan. Jadi ruas keempat tuh kan 40% atau 0,4. 0,4 kali 0,4 kan dapetnya 16. Nah, batasnya B ini kan ada di sini, di ruas ketujuh. Ruas ketujuh itu kan 0,7. Dikali paling atas apa? 0,4 kan? Berarti 7 kali 0,7 kali 0,4 berapa? 8 gitu. Jadi sekarang kita punya satu, ganti dah warna dah. Kita ganti warna. Berarti sekarang kita punya subinterval ini 0,28 gitu. Buat si B kan? Ini tuh subinterval kedua dari siang tadi. Oke? Sekarang kan udah kayak gini ya subinterval B ya. Berarti subintervalnya, ingat nggak? Kalau tadi gimana ya biar nggak pusing? Kalau kita mulainya ada nyamuk pula, ya Allah. Kita kan mulainya dari nol. Kalau nol tuh gampang. Nah, menjadi bencana alam nasional adalah pada saat kalian ujian, udah gitu panik, udah gitu pas harus ngitung, ya pasti sih ngitung batas bawahnya tuh nggak nol. Nah, si batas bawah yang nggak nol ini harus selalu dijadiin pengurangnya supaya jadi nol. Jadi kalau kalian mau ngitung batas baru, berantem yang nyamuk. Mau ngitung batas baru harus selalu dikurangin sama batas bawahnya. Jadi subinterval yang berikutnya gimana? Nah, ini kalian lihat ya. Ini kan berarti kan kita mau cari posisi B di dalam ruas yang baru ini kan. Nah, berarti kita harus nambahin 0,16 karena dia mulainya nggak dari 0. Ngerti? Kebayang nggak? Nah, terus kayak yang tadi. Kalau tadi kan ingat nggak? Posisinya si A itu kan di 0,4. Tapi batas atasnya 0,4. Jadi sekarang batasnya 0,4 kali 0,4. Nah, kalau sekarang kita punya 0,4, nggak bisa langsung dikaliin batas atasnya, yaitu 0,28. Harus dikurangin dulu 16. Jadi jangan lupa kalian ngurangin. Jadi kalian kebayang nggak sih kesulitan dari si aritmetik ini adalah ngitungnya. Maksudnya udah deh, kalau salah lupa gitu. Nah, makanya saya selalu ingetin. Kalian ngebayangin tuh seluruh ruas garis. Lihat batas atas, batas bawah, terus rasioin aja. Oh, jangan kayak gila gitu. Ini belakangnya bukan 0, jadi harus kita kurangin. Jadi si 4 ini kita kaliin 2,8 dikurang 16 dulu supaya kita dapat posisinya. Makanya kita dapat ini. Enggak, belum. Bukan itu dong hasilnya. Tunggu, tunggu ya bentar ya. Kenapa jadi ada terorisme gini sih? Yang teror kan? Gitu ya. Gitu ya. Ini kan berarti 0,4. Taruh kaliin dulu. Nah. Oh ini. Gini.
Kebayang ya? Jadi ini posisinya adalah batasnya B, yaitu 0,4. Itu jadi batas bawahnya. Batas atasnya jadi batas atas yang baru. Nih, ini batas-batas bawahnya sama batas atasnya B, jadi batas baru. Nah, tapi kalian harus ngitung. Jadi bawahnya kan ada 0,16 nih, berarti harus ditambahin. Dikali 0,4-nya, dikaliin ini, dikurang ini kan. Jadi kita tahu posisi ini berapa kan? Ya nggak? Dapatlah berapa? Ini. Oke? Kalau dapat yang ini kan 0,4 nih. Maksudnya 0,4 itu tuh ruas keempat ya. 40%-nya dari rentang itu. Jadi selalu kalian bayangin misalnya, ini air 1 liter, 40%-nya segini. Air 1 gelas, 40%-nya segini. Selalu gitu aja. Nanti batasnya kita atur-atur. Udah ya? Nah, sekarang Bu gimana caranya untuk ngitung batas atas yang baru? Ya ini tetap dasarnya 0,16-nya ditambahin. Sekarang kan 7 nih. Nah, 7 dikaliin tetap 2,8 dikurang 16. Hasilnya jadi ini. Nah, sampai sini pusing nggak? Ini baru sampai B loh. Jadi yang susah jadi Shannon Vano sama Huffman mah jadi gampang kan? Yang aritmetik ini ya Golom sama Tunstall oke lah ya. Bisa ya, Tunstall juga nggak susah kan kemarin aku tes. Aritmetik ini nih bencana alam. Sampai sini ini udah sampai B nih. Ya, jadi ini mah kalian harus ngedrill, harus latihan ya. Nah, kalau saya bikin soal atau latihan itu suka saya ngitung, udah gitu gue tanya AI, gue suka tanya beberapa AI karena takut salah koma-komanya. Tapi kalian perhatiin deh, lihat digitnya nambah kan, dari 0, 0,4 ini mulai nambah 2 digit, sekarang 3 digit, lalu 4 digit dan 5 digit. Sabar nggak? Masih sabar nggak? Ya sabarlah harus ya. Sabar, kita sampai jam 45 menit masih kuat ya. Oke, udah sampai situ udah kebayang. Jadi kalian tadi bisa melihat progresnya adalah ini kan dari A ya. Ini dari 0 sampai 1 di mana kita punya 4, 7, 8 ya. Ingat nggak? Ini nih 0,4. Ini 0,7. Ini 0,8 gitu ya. Sampai sini tahu kebayang? Terus kan ini kan kita ambil kan yang ini. Yang ini berubah jadi alamak. Saya rubah ya. Ini kita ubah jadi ini kan. Gini ya. Terus kan ini kan kita ngambil A nih. Terus kan kita di sini ngambil B kan di sini. Ya kan? Di sini kita ngambil B kan. Nah, si B ini kan batasnya jadinya ini akhirnya si B ini berubah jadi ini kan tadi B-nya 0,16 kan, 0,16 sampai berapa? Sekarang ini jadinya 0,16 sampai berapa? 0,28 ya. Sampai sini paham nggak? Sekarang kita ngambil dari sini, kita ambil C. Lalu jadilah begini. Kalian jangan lupa nyatet ya buat dikumpulin ya. Nah, batasnya apa ini sekarang? Ini tahu bulat lewat saya apa yang maksudnya? Aduh, godaan sekali ya. Ini kayak gini, sampai sini kebayang nggak? Nah, seperti yang kalian tebak, nanti dari sini kita akan ngambil simbol ini. Nah,
Maka ini nanti kita akan punya garis bilangan baru. Warna apa dong? Biru ya. Jangan biru dong, udah. Ungu. Gitu. Sampai sini udah oke belum? Udah ya, sekarang kita berarti sampai di mana? Sampai di sini kan? Oke. Simbol keempat C, dia kan ada di subinterval ketiga dari yang B. Berarti kan kita hitung tadi. Berarti dia mulainya di 0,028, 0,208 sampai 0,244. Perhatiin bahwa kita selalu harus ngejumlahin batas bawah. Lalu lihat batasnya si C itu kan 0,7 sampai 0,8 kan. Kaliin dengan pengurangan dari batas atas sama batas bawah. Selalu gitu. Udah, ini dijumlahin. Ya, 0,2 ini kan batas bawah. Ditambah 7%-nya tuh berapa sih dari rentang itu gitu. 70% tuh di mana titiknya? Dapatlah ini kan. Nah, untuk batas atasnya sama, ditambahin batas bawah dikaliin 0,8 dikali batas atas dikurang batas bawah. Jadilah ini. Sampai sini oke nggak? Berarti kan kita punya batas baru, iya kan? Yang buat si ini kan? Ya, kita buat berarti di sini 0,2332. Ini baru ngodein loh, belum baca baliknya loh. Ini baru ngodein, belum. Ini baru encode, belum decode. Tapi ngitungnya gampang kan SD ya, cuman apa ya? Cuman rudet gitu ya. Tapi saya ngejelasinnya cukup jelas kan? Oke ya. Berarti kan di sini udah nih. Berarti kan kita udah punya simbol C, udah. Sekarang kan kita simbol ini. Berarti kan posisi terakhir nih, yang 0,2 terakhir nih. Ini mulainya di 80% ya gitu ya. 0,8 ya. Bukan 0,8 dari batas ini. Ya udah tinggal dihitung. Berarti kan posisi dia tuh 0,8 sampai 1 kan. Sampai sini kan, ya nggak? Nah, berarti subintervalnya di sini dihitung. Batas bawahnya berapa? Ini kan ditambahin, dia posisi awalnya 80% kan, dikali batas atas kurang batas bawah. Oke, dapetnya ini. Oke. Yang berikutnya adalah posisi dia 1 kan, ujung, karena dia kan 20% terakhir ya. 1 dikaliin batas atas kurang batas bawah, tapi tetap ditambahin batas bawahnya. Dapatlah ini. Sampai sini oke nggak? Langkahnya kebayang nggak? Jadi kalian lihat kan, dari rentangnya 0 sampai 1, jadi rentang 0,4, jadi rentang 0,6, 0,28, jadi rentang 0,2068, 0,244. Kalian kelihatan nggak? Semakin sempit kan? Jadi itu kayak kita punya ruas garis. Intinya apa? Nah, ini tuh mempersempit kemungkinan gitu. Jadi kayak, ini kemungkinan muncul dari 4 simbol ini siapa dulu ya? Nah, kalau salah satu udah muncul, berarti possibility-nya kan makin kecil. Kalau 2 udah muncul, possibility yang lain muncul makin kecil. Kebayang nggak sih? Kalian bisa kebayang nggak kayak gitu? Sampai kayak kecil gitu. Gitu. Nah, Bu, maksudnya gimana? Gini, pada saat ini possibility masih 1, berarti kan kemungkinan A muncul tuh 40% dari posibilitas yang 1. Which is segitu deh gitu ya. Nah, kalau udah misalnya A udah muncul, berarti kemungkinannya B muncul, tapi posibilitasnya udah turun. Tapi kita masih tetap lihat apa ya? Porsinya dia tuh di rentang segitu berapa. Nah, kalau B udah muncul, kemungkinan C muncul dari rentang yang semakin sempit tuh berapa? Masih dihitung berdasarkan porsinya dia. Dan seterusnya gitu loh, kebayang nggak? Ya. Kalau nanti mau dilangin lagi boleh. Gitu. Dah, sampai situ dah. Tapi kalian kebayang nggak sih misalnya dikasih soal ini terus sequence-nya panjang gitu ya. Nah, ingat balik ke pertanyaannya.
Nah, kalau message ini gimana? Berarti kodenya berapa? ABB, C, ABB, C, pagar. Berarti kan text sequence ABBC pagar adalah sebuah nilai yang kita peroleh tadi kan terakhir kan. Kita dapat simbol ke pertama, kedua. Oh, lihat. Oh, ada yang saya lupa. Ada yang kelewat. Lihat. Nggak apa-apa. Tapi kan tadi ngerti ya. Jadi, iterasinya tuh tergantung ini. Jadi kita hitung nih dari sini probabilitas A muncul berapa. Ambillah batasnya. Udah gitu, setelah itu kita kecilin lagi, ambillah probabilitas yang kedua, yaitu B. Gitu ya. Nah, dari sini kita hitung lagi. Di B. Segini tuh B lagi yang muncul. Kebayang nggak? Jadi sebenarnya A, terus B, terus B, terus C. Jadi tuh tadi kita ngitung B tuh sebenarnya 2 kali. Karena emang urutannya gitu. Saya lupa tadi gambarinnya. Tapi gitulah. Nah, dari B ini makin kecil, kita ambil C. Sini dapat C. Dari C ini makin kecil aja. Nah, itu kita dapat ini. Jadi kebayang kalau misalnya ini tuh ada 10 angka, kalian berarti harus ngiterasi 10. Oke. Jadi, aduh bisa di back nggak ya? Nggak bisa, yang tadi, tar, sabar. Nah, ini. Berarti sebenarnya tadi tuh kita kan dari 4, 0,4 kan dapat B ya. Dari B itu dapat B dulu, baru C, baru dapat ini tuh sebenarnya ini B, ini C, ini baru sini baru dapat dash gitu. Ntar ya biar nggak pusing gini. Jadi kebayang ya. Yang pertama A dulu, A dipecah jadi B. B udah dapat, dari B itu dibagi lagi jadi B, dari B dibagi jadi C, baru simbol kelima akhirnya dapat kayak gini gitu. Nanti bolehlah saya ulang lagi. Tapi pokoknya pertama tuh A ya. A itu beres setelah ngambil yang 40%, 0 sampai 0,4. Oke. 0,4 kita ngitung B-nya. B itu posisinya di 0,4 tuh di posisi 7 kan. Ya udah, tambahin aja 0 tambah kali berapa. Dia dapat 16 sampai 28 posisinya. Oke? Nah, tapi karena kita masih ada simbol ketiga B, nah ini tuh kita pakai posisi B lagi. Berarti kita kali ini masih sama nih, lihat nih. Ininya masih sama. Ya. Cuman batas bawah sama batas atas ini udah beda. Karena kita udah simbol B lagi. Oke? Udah kan? Dapetnya 16 sampai 28. Sekarang simbol yang muncul apa? C. Berarti C. C itu kan berarti dihitung dari B yang kedua kan? Kita dapat posisinya di sini. Ambil C. Berarti dikaliinnya sama 0,7 sama 0,8 posisinya dia kan. Nah, batas bawahnya ini, selisih batas atas batas bawah, dihitung kita dapat ini. Nah, dari sini kita ambil interval yang keempat, yaitu punyanya si ini. Kebayang nggak kalau simbolnya banyak, udah gitu sequence-nya banyak. Wah, itu udah harus di coding aja lah. Pakai Python aja daripada gila. Udah nggak bisa manual gitu. Nah, udah tinggal hitung aja gitu. Sampai sini oke ya? Oke. Kalau ada yang mau nanya boleh. Nah, solusi sampai sini berarti apa? Berarti sequence ini itu adalah sebuah nilai yang ada di dalam sini. Batas bawah intervalnya 0,23608 atau rata-rata aritmetiknya itu ya ini dikurangin, udah gitu dibagi 2 atau ini gitu, nilai rata-rata. Jadi nilai rentang yang mungkin muncul untuk ini gitu. Ini rata-rata ya, 2,3644. Sekarang siapa yang bisa jawab? Ini angka apa sih? Angka ini adalah sebenarnya ya kalau disederhanakan.
probabilitas kemungkinan sequence ini muncul gitu. Dengan rasio kemunculan mereka masing-masing. Jadi kemungkinan A, B, B, C pagar muncul itu 0,23%. Jadi makin lama makin mengecil. Kira-kira gitu deh. Ya. Kalau misalnya, Bu, kalau message yang muncul cuma A, ya udah 40%. Kalau B, 30%. Kalau B sama B, itu diturunin satu apa diiterasin sekali, kita hitung B sama B. Kalau yang muncul C 3 kali, hitung lagi gitu. Bayangkan? Nah, yang tadi saya kasih contoh, misalnya teman kalian nih, kalian punya teman yang 4 teman kalian yang paling dekat, probabilitas dia datang kalau kita lagi susah, itu gimana? Nah, belum tentu juga yang muncul si A kan, walaupun dia kemungkinannya 40%. Bisa jadi aja yang muncul si pagar nih, atau si C yang paling kecil, bisa aja gitu. Nah, kalian bisa nggak ngebayangin? Saya bikin analogi dulu ya, boleh ya? Gini. Sebelum nah ini nih. Lihatlah gambar ini. Anggap ini teman-teman kalian ya. Si A, B, C sama pagar. Ini membuktikan kemungkinan mereka datang kalau kita kesusahan. 40%, 30%, 10%, sama 20%. Tapi mungkin nggak sih di saat itu tuh yang muncul C, which is very unlikely kan? Jadi kayak misalnya, anjir si Eta kok, C ngomong kasar. Nah hanya si Eta datang, padahal mah biasanya si Eta mah Tara gitu misalnya. Kok bisa gitu? Tapi kalian perhatiin, dia rentangnya berarti kan 0 sampai 0,1 kan, bener nggak? Ini kecil loh, selisih dari 0,7 sama 0,8 itu cuma 10%. Gitu. Jadi, misalnya ya, kalian punya message, nih misalnya kalian prediksiin, si C datang ti heula, udah gitu si ini misalnya gitu ya. Terus baru si A datang, baru sama si B misalnya gitu. Dibandingin misalnya sama A datang, B datang, C datang, baru si pagar. Kalian bisa perhatiin bahwa rentangnya aja tuh kalau A datang duluan tuh udah gede gitu. Tapi kalau si C yang datang duluan, rentangnya tuh udah kecil, cuma 0 sampai 0,1. Jadi berarti nanti tuh kalian di akhir angkanya tuh bakal kecil banget gitu. Bakal koma banget. Karena probabilitas si C muncul duluan itu sangat kecil gitu. Jadi yang lain ikut ke bawah kecil-kecil gitu. Tapi kalau yang muncul A, dia emang agak besar kan. Apa probabilitasnya 40% nih gitu. Tapi katakan misalkan, oke, si A. Tapi gimana Bu, kalau misalnya yang datang A doang 2 kali gitu. Nih ya. Berarti kan probabilitas 0,1 nih. Oh, aing gering, masa nggak ada yang nengok sih gitu. Nah, si A datang nih. Kemungkinan dia 40% dia datang. Nah, terus dia pergi. Aing, wah, gila ngomongnya aing. Orang kuliah heulanya engke balik deui gitu. Misalnya kata si A. Nanti gue balik lagi nengok ya, bawain lo makan siang misalnya gitu. Nah, si A kemungkinan dia datang lagi berapa? Ya berarti sekarang kan dia udah muncul sekali tuh dari satu kemungkinan sebelum orang datang dia udah muncul sekali kan. Nah, probabilitasnya tuh udah bukan 1 lagi tapi 0 dari 0,4. Jadi kalian kebayang nggak sih? Jadi si posibilitasnya tuh makin mengecil gitu. Karena suatu kejadian atau event itu untuk datang berulang kali itu probabilitasnya akan semakin kecil. Kayak misalnya koin. Koin pada saat awal kalian mau ngelempar, itu kan kemungkinannya 50% kan? Ekor atau kepala kan? Tapi kalau misalnya kita mau nebak habis ekor kepala ya gitu. Nah, itu berarti dari 50% dipotong lagi 50% gitu. Jadi 50% dari 50 berarti berapa? 25. 0,25 ya kan? Kalau mau ya gitu loh, kebayang gak sih? Atau misalnya gue pengen dadu. Dadu tuh balak 6 apa ya? Yang apa ngomongnya gimana sih kalau dadu yang titiknya 6 muncul
muncul 3 kali. Itu probabilitasnya kan pertama kali 0,1. Berarti kalau 6 kan 1/6-nya tuh. Tapi kan nanti kalau mengharapkan dia lagi berarti 1/6 dari 1/6 kan. Mengecil kan. Kalau mau 1/6-nya lagi, 1/6 dari 1/6 dari 1/6 gitu. Kebayang nggak sih? Nah, sebenarnya logiknya tuh kayak gitu gitu. Jadi kenapa intervalnya selalu mengecil? Karena kita harus memperhitungkan kejadian yang muncul sebelumnya gitu. Jadi kayak misalnya ini kan kejadiannya udah A muncul, si B. Oke, berarti dihitung berdasarkan rasio kemungkinannya kan dan rentang probabilitas yang masih mungkin. Habis itu si B datang lagi. Nah, itu berapa? Sampai situ kebayang nggak? Ngerti nggak maksudnya? Apa namanya? Analoginya kebayang kan? Nah, sekarang berarti kan si angka ini tuh sebenarnya rata-rata ya, karena kan batas atas batas bawahnya kan ini. Jadi ini rata-rata gitu. Rata-rata possibility ini tuh adalah angka aritmetik yang kurang lebih menggambarkan seberapa mungkin si sequence itu muncul gitu. Jadi kalau misalnya kalian, kenapa saya jelasin kayak gini? Supaya kalian punya logika. Logikanya gini, berapa bakalan besar mungkin besar gini atau bakalan lebih mungkin ini gedean mana probabilitasnya? Kalau secara logik lebih besar A dong, soalnya si A kan emang possibility-nya gede. Jadi dia kan garis bilangannya juga lebar. Kalau si C itu udah kecil banget possibility-nya tuh very unlikely. Udah gitu, udah dia mah nggak mungkin kayak dia bakal ngechat gue nggak ya gitu ya. Abis ini ngechat lagi nggak ya? Dia udah ngechat sekali nih. Tambah kecil possibility-nya dia ngechat lagi kan. Berarti kalau A sama C muncul, pasti angka aritmetiknya tuh gedean yang ini. Itu loh yang maksudnya saya pengen kalian ngelogikin. Supaya apa? Supaya nanti pas ngitung. Kalau hasilnya aneh, kalian langsung ngerti. Gue salah ngitung nih pasti gitu. Masalahnya aneh. Si A ini probabilitasnya besar, tapi kenapa hasilnya lebih kecil dari yang probabilitasnya kecil gitu. Karena pasti gitu, karena dia pasti mengecil berdasarkan rasio, berdasarkan rentang yang memang disediakan untuk nebak the next event yang muncul apa gitu. Sampai sini udah clear belum? Ada pertanyaan dulu, Pak. Lu azan? Azan, ay? Belum. Tapi kalau udah azan, berhenti dulu ya. Nih, jadi gambarnya kayak gini, teman-teman. Jadi, dari rentang A, si A udah muncul, dipersempit. Jadi ini kan, jadi tambah kecil kan rentangnya. Sebenarnya dia mengecil gitu ya. Lalu kita lihat peluang B muncul di rentang itu berapa banyak. Oke, dapat kan angka baru gitu ya, rentang baru. Nah, untuk rentang yang baru ini, kemungkinan muncul B lagi itu berapa gitu. Ini kan berarti dapat lagi. Sehingga kita bisa hitung sekarang rentangnya berapa yang baru. Kemungkinan C muncul itu berapa berarti? Udah, C udah muncul, hitunglah rentang baru untuk kemungkinan pagar itu muncul. Jadi ini. Jadi makin kecil kan kelihatan kan? Kebayangkan? Nah, jadi hasilnya ini. Jadi ini tuh untuk mewakili A, B, B, C. Azan dulu ya, bentar.
Oke, udah selesai. Oke ya, jadi kayak gitu. Jadi ini sequence tag spesifik. Sampai video udah dapet tagnya ya. Oke. Sekarang gimana cara balikinnya? Berarti mundurin aja. Jadi kalian cek tag segini itu jadi jadi reverse engineering. Jadi ini rentangnya kan segini ya. Terus kalian lihat nih, ini tuh segini tuh untuk simbol mana? Gitu. Terus mundur ini eh, rentang segini tuh di situ simbol berapa gitu. Ini tuh ya, ini tuh kalau di posisi rentang ini tuh di sorry salah. Jadi gini. Jadi di rentang garis bilangan ini sorry gimana ya? Tak. Ya, dibalik. Posisi ini kan kita punya ini kan eh, istilahnya apa tadi dia bilangnya? Segmen ya atau apa? Ya pokoknya dia ada di posisi yang mana gitu. Ya udah tinggal mundur aja gitu, dihitung mundur untuk posisi itu tuh dia tuh di rentang sekian tuh kursinya siapa gitu. Ya terus dicetak ulang gitu. Kayak kita lihat ya di sini dijelasin nggak? Hello view full screen deh biar gampang. Nah, kayak gini. Aduh, ini PR loh. Kalian udah bisa belum? Enggak deh solusi. Nanti PR belum dulu deh. Nanti ini minggu depan lagi deh. Saya jelasin lagi kan banyak kan. PR nanti saya bikin soal. Tapi nggak usah ngerjain yang solusi contoh dua nanti saya terangin dulu. Nah, jadi kan liatin ya. Awalnya interval pertama itu kan 1. Dari kemungkinan 100%, A itu kemungkinan munculnya 0,4. Ya kan? Oke. Sampai situ oke. Nah, dari si A udah muncul, berarti kan rentangnya berkurang nih. Sekarang rentangnya 0, kenapa Bu ngikutin rentangnya A? Karena si rentang A itu 40%. Jadi si A itu mungkin muncul tuh 40% dari 1. Setelah itu yang lain mengikuti sisa probabilitas yang lain gitu. Sisa 0,6 tuh dibagi-bagi lagi sama yang lain. Sehingga sekarang kan ini kan rentangnya. Sekarang muncullah si B kan. B itu dari 0,4 itu dia ada di interval 2 kan. Ya, interval 2 itu 0,4 sampai 0,7. Tapi rentangnya kan 0,4, jadi dikaliin. Jadi dapat ini. Ya kan? Jadilah batas baru. Kemungkinan udah gitu B lagi muncul. Oke, dari rentang ini B kemungkinan muncul di di, di interval mana? Hitung lagi dapat ini dan seterusnya kan. Nah, kalian perhatiin di sini kan ini ada P ya, peluang. Ini peluang B muncul setelah A, kemudian muncul B lagi, kemudian muncul C, kemudian muncul ini. Itu kan dikaliin semua gitu. Sebenarnya ini sih, ini P1 itu kemungkinan A muncul, dikaliin kemungkinan B muncul, dikalikan kemungkinan B muncul setelahnya, dan C muncul setelahnya, kemudian ini adalah kemungkinan. Jadi sequence ini tuh emang spesifik gitu. Dan probabilitas mereka muncul itu digambarkan dalam bentuk rentang bilangan. Sebenarnya itu kayak probabilitas, cuman digambarinnya pakai garis bilangan gitu loh. Jadi kalian lebih kebayang. Sampai sini oke? Nah, ini kan ngitung-ngitung rentang ya, ini bisa dah ya gitu kan. Nah, kalau subinterval ini menggambarkan untuk subinterval ini posisi masing-masing tuh ada di mana gitu aja sih. Jadi kayak subintervalnya si A tuh tadinya di sini, terus sekarang jadi di sini, terus sekarang jadi di sini, terus di sini gitu dan seterusnya gitu. Makin lama, enggak dong, ini subinterval gini dong, ini A, ini B kan, ini C dong, ini D, ini kalian lihat ya. Nah,
Setelah mengecil, posisi A jadi di sini. Terus jadi di sini, jadi di sini, jadi di sini. Kalau B dari sini, di sini. Kebayang nggak sih, subintervalnya tuh makin mengecil. Ya, jadi si A itu ini, si B itu ini. Kalau dipecah-pecah itu posisi masing-masing ada di situ gitu. Oke? Udah ya, clear ya. Nah, kita sampai jam berapa? Ntar lagi, 13 menit lagi. Ini kan decode. Oh, oh enggak, kita harus ngerjain ini. Oh, ini deh, tugas 1 ada. Dah, kita selesai ini tuh sudah beres. Oh, contoh 2 tuh nggak balikin. Kita tahu ini. Sekarang ini harus dibalikin jadi bilangan apa? Yang tadi saya bilang, mundurin prosesnya gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Nilai tag-nya kan yang mau dicari ini. Berarti kita mulai dari ini dulu. Dari 0 sampai 1. Kita tahu posisinya gini kan? Gini. Cara SD dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan? Oke. Sekarang kalian lihat. Ini kan kita dari interval ini. Subinterval yang kalian tahu kan dari sini kan? Dari sini kan? Ya kan? Berarti subintervalnya ada di 1, 2, 3, 4. Kemudian tambah 3 di 7. Kayak tadi lah sama ya. Sama di sini kan. Gitu. Subintervalnya gini kan. Ya udah cek. Ini tuh posisinya di mana gitu. Dia masuk di mana? Berarti kan di sini kan? Iya nggak? 0,23008 tuh ada di mana sih? Ada di sini kan? Ini kan 0,4. Ini 0,7. Ini 0,8. Berarti posisi 0, ini ada di mana? Di sini dong. Berarti kan simbol A. Benar nggak? Sampai situ oke? Tapi lanjutnya gimana, Bu? Ya pokoknya kita lihat dulu. Dia ada di interval 0,4. Dapatlah si A kan? Dah. Jadi dekotnya dibalik tapi simbolnya nggak balik gitu ya. Dah. Terus next. Udah nih, sekarang subintervalnya jadi 0, 0 kan tadi nggak bilang A kan? 0,4 kan? Terus dibagi lagi deh gitu. Bagi lagi. Ini malah ngedekotnya lebih gampang. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Iya kan? Terus ini rentangnya siapa aja? Kan ada di 1, 2, 3, 4. Ini di 0,4. Ini 0,7. Ini 0,8 kan? Ini ada di mana? Gitu. Ya berarti kalian harus hitung. Berarti kan ini dibagi 10 nih. 0,4 dikurang 0 berapa? 0,4. 0,4 dibagi 10 berapa? 0,04. Berarti di setiap ini kan 0,04 ya. Saya gila apa udah lapar? Sabar. Nggak ada yang bantuin ngitung ya hari ini. 0,4 dibagi 10. Mana? 0,4. Ya kan 0,04 kan? 0 dibagi 10. Nah, berarti setiap ruas ini kan 0,04 kan? Berarti kalau di sini dia 0,16 kan? Di sini 0,28 kan? Ini beres absen tuh sudah 28. Ini berapa? 0,32 kan? Dah. Dah, sekarang ini ada di mana? 0,23. Ada di sini kan? Ya enggak? Ya enggak? 0,23. Ya, Simbol Bu. B. Ya Radit ya. Oke, udah. Sekarang berarti kita pakai interval yang ini. Udah hitung lagi, lihat di sini tuh ada di interval yang mana. Gitu. Jadi nanti kita bikin lagi simbol baru 0,16. Ini 0,28. Bikin lagi kayak tadi gitu. Hitung dah itu. Bagi-bagiin berapa.
Ini ada di mana? Nah, apparently dia ada di sini, berarti B lagi gitu. Terus aja gitu sampai dapat semuanya. Jadi tinggal kalian lihat rentangnya, terus si angka ini tuh ada di interval yang mana gitu. Nah, untuk rentang ini ada di interval mana? Dapatnya C, ini ada di, jadi dapatlah code word A, B, B, C, persen, udah. Harusnya mikir dulu ya, tugas 1. Kan bisa sih harusnya tugas 1 ya, gampang ya. Ini kan 0,3, 0,5, 0,1, 0,1. Cari tag, terus didekode lagi. Nah, PR itu dulu deh. Gitu. Jadi dibalik aja gitu. Kalau decoding. Nah, jadi kayak gini ya, current intervalnya kan gini. Terus tinggal dilihat aja. Si angka itu, angka akhir, itu selalu dicek. Untuk rentang sekian, intervalnya siapa? Kalau intervalnya A berarti kita dapat ya A. Kalau intervalnya B berarti kita dapat B. Dan seterusnya gitu. Dihitung balik. Begitu. Kan mumet kan? Ya enggak sih, kalau mungkin kalau kalian ngerasa gampang bagus aja. Nanti kita bahas lagi. Latihan soal latihan berarti kalian PR yang itu aja. Nah, berarti kita absen dulu sekarang. Masih sempat kan absen kan? Kan bisa ini chat. Hilang dong. Oh, ini. Kok bisa bukan? Kita licik. Kita maju duluan. Baik. Oke. Absen. Danur Kholis. Danur Kholis nggak ada. Raffi mana Raffi? Saya ada, Bu. Oh, Danur Kholis ada. Raffi ada. Raffi Abirama tadi kayaknya ada. Oke. Denny Adrian. Hadir, Bu. Oke. Zoltan. Zoltan tadi apa? Yang bilang lagi di luar siapa? I think I saw someone saying itu deh, bilang gitu deh. Udah, Zoltan kayaknya ada ya. Dia lagi kemana coba? Tuh kan lagi di luar, Zara. Ah, biar aja. Berarti biar aja nanti Zoltan. Tuh, saya kok nggak di absen. Oke. Suruh jawab pertanyaan dulu. Zoltan nanti Irfan. Hadir Bu, maaf. Ya, ada. Irfan mana Irfan? Hadir Bu. Oke, Irfan sama Reska. Salsabila? Iya betul Bu. Hadir, Bu. Oh iya, Irfan sama Reska emang namanya Reska. Salsabila hadir. Faris mana Faris? Hadir, Bu. Hadir. Ya, Faris. Makan dulu biar nggak lemas, Hamdi. Hadir Bu. Nah, gitu kayak Hamdi. Radit, ada dong Radit. Hadir, Bu. Kasih Radit. Rafaini Zahra, ada kayaknya tadi. Hadir, Zahra? Ibu. Oke, sip. Ginan mana Ginan? Hadir Bu. Ginan hadir. Fatihudin? Hadir Bu. Oke. Fandi Rifki. Fandi Rifki. Hello. Hadir Bu, hadir. Oke. Muhammad Naufal Cahya Ramadana. Hadir Bu. Oke, Noval hadir. Axel? Hadir, Bu. Oke. Davi? Hadir, Bu. Siap. Koris? Hadir, Bu. Oke. Ilyas? Hadir. Oke. Hadi? Hadir, Bu. Oke. Zarvin mana? Hadir Bu. Zarvin ada ya? Sip. Oke, nanti PR saya upload ya. Tunggu dulu. Sebentar, saya ngecek dulu dikit. Sabar. Saya belum bongkar itu, belum bongkar UTS-nya. Deg-degan ya, takut pingsan. Tunggu nanti kalau udah saya intip. Kayaknya harusnya bisa ya kalian ya. Kemarin susah nggak? Deg-degan gitu, takut salah ngitung. Tapi kayaknya saya bakal ngitung berdasarkan ininya deh. Kalian ngitungnya bener nggak gitu ya? Kalau salah angka ya
ya gimana ya? Kuis mah aman ya. Assignment 6 tuh udah pada ngumpulin belum sih? Tuh kan? Also yang pada belum-belum nanti ditunjuk di apa ditunda-tunda tambah lama loh. Kayaknya harus bawa charger deh. Oh. Lihat yang Zoltan ya, pengen tahu aja. Sampel. Ya udah. Pokoknya tugas jangan lupa. Udah gitu tes lagi saya lihat dulu. Jangan lupa kumpulin tugas sama catatan. Ini kok nggak pakai catatan? Kalian nggak ngumpulin sama catatannya? Biar diperiksa, nggak ngumpulin sama catatan. Jangan lupa sama catatan hari ini. Jadi 2 file harusnya, catatan sama PR. Gitu. Supaya nilainya bisa full ya. Oke. Oke, apalagi? Udah deh kayaknya. Ini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan kita udahan. Berarti ini udah. Next-nya kita lanjut yang itu. Yang tadi. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita selesai. We're done for today. Thank you all. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih banget, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Makasih. Dadah, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Hamdi. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi